Aku tak ngasih lagi. Bayar kira kita juga anyar ya. Dari kejadian dulu bisa anyar. Patut-patut ngomong buka ya. Pak isu bilang. Siap melayani. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Shalom. Selamat sore. Kita bersyukur dengan ibadah ini. Tapi mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur akan ibadah ini ya Bapa. Kami bersyukur akan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami pada hari-hari yang lalu. Kami bersyukur
ibadah ini ya Bapa, kami mohon Kau hadir, Kau berkuasa, Kau kuasai kami semua, sehingga ibadah ini boleh jalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapa, di atas semua ini ampuni salah dan dosa pelanggaran kami, dan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengawali dengan lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku.
namamu ya Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan satu lagu segala puji syukur. Supaya kita lebih semangat ya, kita undang pamit berdiri. Ini Bapak Ibu, nanti di refnya bapak-bapak yang sholat. Nah, ibu-ibu yang haleluya. Mulai. Sebab Kau yang layak dipuja.
Ya, luar biasa ya. Sore hari ini kita selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kita sambung satu pujian lagi. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Dan enaknya berdiri ya sambil joget. Saya mohon untuk berdiri ya. Bapak Ibu, kami persilahkan ada yang mau bersaksi. Kita menyanyi sambil menunggu yang mau bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai bersaksi. Pada sebelum suami saya meninggal, semua ya seperti Bapak Ibu ya, semua dibicarakan berdua, apa-apa dibicarakan, keputusan
juga apa keputusannya, itu yang selalu kita bicarakan. Tetapi ketika suami saya tidak ada, dulu waktu suami saya ada, kalau saya sudah tidak tahu apa yang mau diputuskan, saya selalu ngomong, "Buh, karepmu dewe." "Mbuh sak karepmu." Saya selalu bilang gitu. Dan setelah dia pergi, sudah tidak ada lagi itu mbuh karepmu. Semua karep saya. Karena saya sendiri, semua saya sendiri. Dan ini merupakan suatu buat saya suatu pergumulan. Waktu pertama memang tidak terasa, tetapi akhir saya merasa semua harus saya putuskan sendiri. Saya selalu putuskan sendiri. Sampai kadang saya merenung sendiri ya. Kalau anak-anak udah tidur, cucu udah tidur, saya merenung sendiri. Oh Tuhan, sekarang saya harus sendiri. Semua saya harus lakukan sendiri. Sudah tidak ada lagi yang saya ajak kerjasama atau saling berunding. Jadi saya merasa lemah dan saya merasa tidak kuat. Kekuatan saya benar-benar merasa lemah. Kemudian waktu hari Kamis ya, waktu rapat di tempat Bu Yayi. Nah di situ kami beribadah, Pak Bi yang bawa firman. Kemudian sudah itu Pak Wi berdoa, dan akhirnya Pak Wi berdoa buat kami semua, termasuk saya. Saya terharu sekali. Saya nggak ada janjian sama Pak Wi. Saya nggak bilang Pak Wi saya lemah, saya tolong dikuatkan. Saya nggak bilang sama Pak Wi saya ini betul-betul nggak berdaya. Saya betul-betul merasa sendiri. Tapi Pak Wi ketika berdoa sama saya, dia minta Tuhan untuk menguatkan saya. Padahal saya nggak minta Pak Wi untuk berdoa itu, saya nggak minta. Dan pada waktu itu saya nggak tahu kalau Pak Wi akan berdoa seperti itu pada saya. Jadi saya tuh merasa, oh Tuhan, Kau masih Kau utus Pak Wi untuk menolong aku, mendoakan aku, memberi kekuatan padaku. Aku sungguh merasa sendiri, benar-benar sendiri. Sampai sebenarnya salah ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tapi doa Pak Wi bahwa Tuhan itu ada, kita harus kok ada bersama ibu ini gitu loh. Jadi beri dia kekuatan. Saya terharu. Dan setelah selesai itu, setelah pulang di rumah, saya kok rasanya plong. Hati saya tuh setelah didoakan Pak Wi itu plong rasanya. Jadi saya di rumah itu, anak saya datang, "Mah, ini." Saya bisa memutuskan, oh ini begini nak, kita harus begini. Aku gini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah utus Pak Wi untuk menguatkan saya. Kemudian tadi pagi, kemarin pun demikian, sore anak saya yang laki bilang, "Ma, aku nggak mau kerja di sini. Aku nggak bisa, Ma." Dia kerja di pabrik rokok, dia sudah diterima, tapi dia nggak mau karena dia harus, menurut dia harus merokok, dan dia tidak merokok sama sekali dari dulu. Saya cuma waktu itu biasanya saya marah, ini enggak. Saya juga, ya wis Bram, terserah kamu. Saya bilang gitu, ya wis terserah kamu, tapi pekerjaan itu perlu. Nanti kalau mama tidak ada, kamu sama siapa? Saya bilang gitu. Pekerjaan itu perlu, saya bilang gitu. Tapi anak saya jawab ke saya nggak marah juga. Jadi saya rasanya. Terus tadi siang itu ada yang datang bilang, "Tante Marta, aku sudah lama tidak ketemu Tante." Iya memang saya sudah lama. Dan dia walaupun belum nyata ya, tapi dia sudah mungkin Tuhan utus untuk menolong saya. Banyak yang harus saya perbuat, tapi ternyata ibu
datang, dia bilang, saya tolong tante. Saya tanya, kamu kok tahu saya gini? Ya nggak tahu tante, aku kesini aku mau nolong tante. Benar-benar aku mau nolong tante. Saya ingat doa Pak Wi, jadi saya terus terima kasih. Terima kasih Pak Wi, semoga Pak Wi diberkati Tuhan di dalam segala hal, di dalam usaha dan di dalam segala hal. Sekian, terima kasih. Amin. Ya, luar biasa ya. Kesaksian yang sangat indah sekali. Karena ibu kita itu, kita tidak tahu ya, dia ada hal-hal yang akan dia ceritakan, tetapi kebetulan pada hari Kamis itu kita bersekutu di tempatnya keluarga Bu Yayi, dan memang saya tahu semua dijamah oleh Pak Wijaya ya, kami pun juga, dan saya juga merasakan bahwa di tempat hari Kamis itu Tuhan ada. Jadi inilah, kalau kita sebagai umat-umat ya, yang kita setia, kita jangan khawatir. Segala persoalan serahkan kepada Tuhan. Ya, itu yang harus kita pegang. Ya, jadi untuk petang hari ini luar biasa ya. Ya, kita sudah menikmati, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan waktu ini kita akan duduk manis, kita menenangkan diri, nanti kita akan menerima berkat firman Tuhan ya. Tapi sebelum Bapak Matius menyampaikan firman Tuhan, saya akan bersama Ibu Bapak menyanyikan satu pujian, Peganglah Tangan.
bersyukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau fokus untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sucikan hati pikiran kami, terlebih Kau sucikan ruangan ini ya Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan sendiri yang akan memimpin kami semuanya pribadi lepas pribadi, agar kami bisa fokus untuk menerima kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bapak Matius yang akan membawakan firman-Mu ya Bapak. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang percaya sebentar akan menerima firman-Mu kami semua berkata amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, sebelum saya mulai, saya tadi melihat kesaksian Bu Marta sama Pak Yakob mengenai hari Kamis. Saya juga mengalami suatu hari itu saya rencana memang sama istri mau ke Surabaya, ada saudara dari istri saya meninggal. Jadi saya rencana jam 1 atau jam 2 mau ke Surabaya. Tapi berhubung kemarin pulangnya kita sudah jam 3. Jadi saya pikir nggak jadi ke Surabaya. Ya, tapi puji Tuhan jam 5 lewat anak saya telepon, Pak, jadi ya Surabaya ya. Lalu kamu sibuk nggak? Nah, dia bilang siap sekarang ada. Ya sudah. Pasal langsung saya bilang jadi siap. Nah, kita berangkat sampai di Surabaya sekitar jam 6 lebih. Nah, di situ langsung saya ketemu saudaranya Yeni, ya saudara saya juga. Nah, kita bincang. Yang bikin di sana ada 2 kejutan bagi saya. Yang pertama, waktu saya lihat kok ada penghiburan. Sebenarnya saudara Yeni ini orang Buddha. Nah, ini saya heran. Kok ada pendeta yang doa. Lalu saya masuk, saya cari ponakan saya yang ponakan yang meninggal ini, saya tanya, yang masuk gereja siapa? Lalu dia bilang, sudah dibaptis, yang meninggal itu. Oh, puji Tuhan. Lalu setelah itu saya terkejut. Yang kedua, saya lihat yang pendeta yang berdoa ini siapa? Saya ketika nama siapa ya? Saya juga ternyata yang kita sering melayani di Nawajajah itu Pak Yatima. Saya dipeti saya pengen salaman. Pak, kok bisa kenal saya ini? Ya katanya dari orang Malang, pendeta Malang. Kenalkan kalau memang saudara saya yang meninggal ini rindu terima Yesus. Saya tidak menangis. Luar biasa. Ya mungkin itu satu kejutan. Yang pertama dia bisa bertobat. Yang kedua kita ketemu saudara seiman. Saya tanya anak-anak yang di mana? Semua ikut karena cucunya semua sudah masuk. Padahal dulu saya pernah kan di Ambon, ikuti ini bos saya juga yang meninggal, ini bos saya, mantan bos saya. Jadi saya tahu mereka ini tidak mengenal apa katanya gereja, mereka tidak kenal. Tapi puji Tuhan saya kemarin datang itu Tuhan itu membuka waktu mujizat yang luar biasa.
Dan juga satu hal lagi, saya kan rencana habis lihat itu mungkin saya harus pulang. Soalnya anak saya Bapak kalau bisa jangan lama-lama ya, aku pulang ini ya. Kebetulan di sisi sebelah ujung itu ada saudaranya ini juga yang meninggal, sepupunya juga. Waktu gimana ya, sudah kita selesaikan sini langsung ke sana. Sampai di sana kita bincang-bincang agak lama juga, sampai malam juga. Lalu ketemu lagi saudaranya, di atas ada lagi katanya saudaranya. Wah, jadi 3. Yang meninggal itu 4 hari itu 3. Saya pikir satu ini yang penting yang mantan bos saya ini sudah itu langsung pulang. Padahal di sana ada lagi. Kita nggak datang, nggak enak ya saudara sendiri. Hanya kita sampai sudah turun naik lagi ke 7 ada itu. Hanya itu Tuhan itu luar biasa, waktunya itu wah tepat sekali. Jadi kita pulang sekitar setengah 12 atau 12 malam. Nah tapi di sini saya rasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Rencana saya yang tadinya mau cepat pulang aja nggak jadi. Semua dituntun begitu ini loh saudaramu. Nah di sini pengalaman apa ya, seperti pengalaman itu bagi saya. Kita ini jangan memikirkan yang aneh-aneh ya, tapi sudah dibicarakan. Saya mau bawa suatu renungan hari ini kepada Bapak Ibu. Sebenarnya ini renungan panjang, tapi saya karena mengingat tadi terlambat ya saya persingkat saja. Yaitu di Roma 12 ayat 11 yang berbunyi demikian: janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di sini kita diperingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam nasihatnya ini kita tahu ya, ini adalah Rasul Paulus yang telah bagaimana selalu melihat di dalam Roma ini mungkin ada suatu kota Roma, ada sesuatu yang mungkin dia harus tinggal ya. Kebetulan di sana dia melihat, dia bilang begini, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini suatu apa ya, jadi teguran juga bagi saya juga, mungkin bagi Bapak Ibu kalau memang bisa merasakan kasih Tuhan selama ini, hendaklah betul-betul firman ini jangan sampai dipikir apa ya. Satu hal lagi saya bilang, kan Pak Wi setiap kali ada firman selalu bilang bukan temanya Pak Wi, ini memang tema saya sendiri. Saya tidak pernah dia dibilang aduh bawakan ini om, enggak, saya sendiri yang pilih ini ya. Sebenarnya judulnya yaitu melayani Tuhan dengan tulus. Nah ini tema yang pokok, melayani Tuhan dengan tulus, bukan tulus ya, tapi tulus. Nah, ini bedanya. Nah, ini yang satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melayani Tuhan ya. Nah, di sini saya mau jabarkan pelan-pelan mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa mengerti ya puji Tuhan ya. Kalau tidak ya mungkin bisa dipelajari sendiri. Di dalam Roma ini saya pelajari dari pasal 1 sampai pasal 11 ini, yaitu ajaran dari Paulus mengenai dasar-dasar doktrin orang-orang Kristen. Bagaimana harus melakukan, bagaimana ya. Lalu pasal yang ke-11 pasal 12 sampai 16 ini adalah suatu kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen, apa yang harus dilakukan. Nah, di sini saya mau lanjutkan sebagaimana supaya jangan sampai terjadi apa ya, suatu kekeliruan ya. Biasanya ini kalau orang bilang janganlah, itu adalah suatu larangan ya, seperti kita menghadapi anak itu. Jangan, nah itu suatu larangan. Nah, di sini seringkali Paulus mengatakan janganlah. Nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Kita Roma ini cukup bagus sebenarnya. Nah, di sini merupakan larangan atau peringatan yang tegas. Nah, di sini saya mengatakan ya, kalimat janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di atas merupakan suatu larangan atau peringatan yang tegas supaya kerajinan, ketekunan, dan kesungguhan orang percaya ini tidak kendor. Nah, di sini juga ada suatu kata roh yang menyala-nyala. Roh nyala-nyala, berbicara tentang semangat kita sebagai anak-anak Tuhan ya, harus tetap berkobar-kobar nyalanya seperti apa ya, kalau air mendidih itu kan mau umur ya. Nah, di sekelilingnya pasti perasaan hangat ya. Nah, kita harus jadi itu, harus betul-betul
itu ya maksudnya itu. Jadi kita harus menjadi orang yang semangat dan bergairah, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sukarela, karena kita ini sebagai alat Tuhan pakai kita ini sebagai alat pemicu sebenarnya. Seperti kalau kita ngecas HP ya, kalau HP itu nggak ngecas pasti mati ya. Nah kita boleh dibilang charger ya, charger. Jadi kalau HP sudah masuk di kita, charger sudah boleh nyala lagi. Nah bisa digunakan di satu hari ya. Nah, moga-moga Bapak Ibu ngerti ini cuma pemikiran saya sendiri. Saya tidak sampai ada kekeliruannya. Nah, di sini bukan tanpa alasan Rasul Paulus memberikan nasihatnya tersebut mengingat pengaruh dunia ya. Sekarang pengaruh dunia ya, apalagi IT ya, media sosial apa itu lebih kalau kita nggak hati-hati ya, pengaruhnya luar biasa. Makanya kadang-kadang saya lihat kalau di grup kita, saya sendiri tidak senang kalau ada orang kirim hoax ini. Coba saya hapus saja. Itu mempengaruhi pikiran kita. Ya. Dan di sini saat ini kita sedang berada di tengah kondisi dunia yang dingin juga gelap. Ya, jadi kan kita harus menyala-nyala, tapi kita ini dingin dan gelap. Nah, apa maksudnya dingin dan gelap? Di sini kita diingatkan oleh Tuhan ya, ada begitu banyak hal yang dapat membuat orang percaya terlena. Oke, kita ini kadang-kadang dibuat dingin seperti orang kalau musim dingin kita kan tidur enak ya, jadi lupa diri itu sampai pagi. Nah di sini kita harus benar-benar membuat suatu semangat baru. Nah inilah menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Dunia sedang berusaha menyeret umat manusia dalam kebinasaan. Nah kalau kita hati-hati ikuti dunia pasti binasa. Ya. Dan lagi banyak hal yang akan terjadi yang dapat membuat orang begitu mudah terluka, ya, apalagi tersakiti, tersinggung, saling membenci, ya, saling membenci satu dengan yang lain, sehingga membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah ini banyak, makanya kita harus belajar. Kita punya komunitas ini benar-benar saya pelajari bagus. Tiap-tiap memang banyak karakter yang kita tidak bisa, kamu harus sesuai dengan saya tidak bisa. Nah, tapi kita harus satukan hati supaya bagaimana jangan sampai terjadi perpecahan, ya, terutama keiri-hatian, cemburu. Ya, ini penting dipelajari juga. Nah, di sini sebaliknya kita harus sebaliknya sebagai katalisator ya. Kalau saya pernah jadi katalisator ini yaitu alat ya untuk membuat suatu lingkungan ya semua bisa merasakan. Seperti tadi ya, menaikkan temperatur. Ya, supaya kita jadi lebih hangat ya, jangan sampai dingin lagi ya. Hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan persatuan tersebut antaranya menjaga api ya, menjaga agar api di mezbah Tuhan. Ini kalau bicara mengenai mezbah kita pelajari di Perjanjian Lama, itu adalah orang-orang Israel itu kan disuruh membuat mezbah bakaran. Nah, di sini kita perhatikan ya, imam-imam itu tiap hari tidak boleh sampai api ini mati. Begitu mati pasti ada sesuatu hal yang Tuhan murka. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau baca di Imamat 6 12-13 di situ bisa baca sendiri di rumah nanti ya. Imam-imam ini tiap malam tuh aja boleh dari pagi malam 24 jam, bayangin 24 jam harus menjaga api. Nah ini kita tahu ya, imam-imam biasanya dari Harun dan anak-anak ya yang menguasai. Jadi kita dalam hal ini juga benar-benar bagaimana orang dulu itu bersemangat sekali menjaga sesuatu tugas itu tidak sampai mereka itu asal-asal begitu, betul-betul diperhatikan. Nah dalam kalau perjamahan versi itu ya biarlah rombong nyala-nyala dan layanilah Tuhan berbunyi demikian. Lalu ada yang bahasa Inggris tapi saya tidak sebutkan nanti orang kira saya tidak bisa pakai Inggris. Nah di sini juga memang ever let the fire in your heart go out, keep a red search ya, artinya jangan sampai padamnya sampai api yang dalam hatimu padam, buatlah sesat menyala dan layanilah Tuhan. Salah satu tugas penting imam-imam di Perjanjian Lama dalam menjaga mezbah tadi. Tapi di dalam Perjanjian Baru sebenarnya kita lah imam-imam itu, masing-masing kita Bapak Ibu ini adalah imam-imam ya. Jadi apa tugas kita ya ini tadi menjaga api roh kudus tadi yang dalam hati kita ini jangan sampai padam. Ini kalau saya pelajari ini Roh Kudus, saya pelajari di mana?
Tidak salah di ayat itu ada bilang gini, tidak tahu kan kamu bahwa tubuhmu adalah baik atau ibu. Nah, oke Bapak Ibu tahu ya ayatnya di mana ya. Nah, di situ saya pelajari, wah ini betul-betul bagus buat saya. Tapi yang saya mengimbau Bapak Ibu juga bisa pelajari nanti di Roma ini. Lalu di manakah api itu? Yaitu api itu ya di kita, di hati kita ini. Karena api itu harus menyala terus, tidak boleh padam. Nah di sini perlu ada kayu-kayu yang ditaruh di dalam Vespa, ada korban-korban. Nah itu sebenarnya apa ya? Itu firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca, diam, lama-lama apinya padam. Ya. Jadi kita perlu api, perlu kayu supaya api itu orang bilang bensin ya, supaya menyala terus tidak sampai padam. Itu firman Tuhan. Supaya kita tiap hari mempelajari apa yang Tuhan maunya ya. Lalu kobarkanlah karunia yang ada pada kita. Di Timotius 1 ayat 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah di sini saya pelajari ada seorang kayak motivator ya, dia bilang gini, kalau Bapak Ibu punya karunia, Tuhan pasti kasih talenta ya satu-satu. Kalau biayanya ada yang 3, ada yang 2. Tapi biarpun 1, tapi kalau nggak digunakan lama-lama itu hilang, mati gitu ya, orang bilang ditanam ya. Nah, orang tanam berarti mati. Nah di sini kita harus benar-benar mengerti segala sesuatu di dunia ini kalau tidak digunakan pasti akan cepat rusak. Seperti tubuh kita ya, kalau kita tidur aja balik lama nggak berfungsi apa-apa, rusak ya. Nah demikian pula halnya, maka di sini inilah membuat semangat bagi Tuhan lama kau menjadi terkikis. Karena itu tidak diberikan dalam keadaan sudah berkembang penuh. Mereka membutuhkan proses pematangan dengan cara digunakan. Karena itu seperti api yang apabila tidak terus dikobarkan seperti menyiram kayu dengan bensin, maka lama kelamaan akan mati. Ya, ingatlah bahwa kemahiran seperti kita kalau seperti Pak Martin pandai main ini, kalau nggak digunakan lama-lama dia juga lupa bagaimana. Nah ini masih harus terus dikembangkan terus lama-lama jadi mahir. Nah ayat di atas merupakan dorongan Rasul Paulus pada Timotius sebenarnya ya, supaya murid-muridnya itu bangkit dan menyala-nyala bagi Tuhan dengan cara mengobarkan karunia yang sesungguhnya. Nah ini saya mau lanjutkan yang tadi itu melayani Tuhan dengan tulus ya. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan, kadang-kadang kita lalai ya, dipikir kalau melayani Tuhan itu harus jadi pendeta, jadi khotbah ya. Padahal itu enggak begini ya. Nah ini ada penjelasannya. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melayani Tuhan adalah motivasi kita. Motivasi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan bukan semata-mata supaya apa? Diberkati, melainkan kita rela melayani oleh karena kasih. Ya, kita karena sudah dikasih Tuhan dulu, jadi kita harus membalas kasihnya Tuhan. Itu adalah apa ya? Melayani Tuhan. Bukan katanya, karena saya dapat berkat ini membandingkan berkat sana, itu salah. Ya, adapun ciri-ciri orang yang melayani Tuhan karena kerelaan yang dan kasih adalah tidak memperhitungkan untung rugi. Nah di sini katakan kayak tidak memperhitungkan untung rugi, tidak menonjolkan diri sendiri, dan tidak mencari hormat dari manusia. Ya, tapi kita kalau dihormati Tuhan, aku di Tuhan luar biasa. Ya, kalau manusia itu cuma apa ya, sekedar hilang. Lalu orang yang melayani Tuhan harus memiliki beban yang dalam untuk melayani. Seperti Tuhan Yesus melayani jiwa-jiwa karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, di sini kita melayani sesama harus dengan kasih, ya. Dengan kasih bukan ada motivasi tertentu. Saya suka Pak Yakob karena ini tidak boleh. Tapi kita melayani betul-betul dengan kasih, ya. Nah, di sini saya mau jelaskan di Matius 5:16 ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Lalu ladang pelayanan itu sesungguhnya sangat luas. Ya, ladang maksudnya melayani Tuhan itu sangat luas, bukan satu pengorbanan. Nah,
Tapi seringkali kita dalam memahami arti sebuah pelayanan kita berangkat bahwa melayani Tuhan berarti harus menjadi pendeta, penginjil, atau terlibat dalam pelayanan mimbar, ya, lalu sekolah studi Alkitab. Saya sebenarnya nggak sekolah, cuma ya saya belajar sendiri. Tapi oleh pengetahuan dari penjaga-penjaga Bapak Tuhan, dan kita percaya mungkin Roh Kudus berikan suatu inspirasi ya, yang benar, yang salah. Nah, kita harus mengerti. Tetapi Tuhan ingin agar kita memberitakan Injil melalui sikap tindakan kita sehari-hari dimanapun kita berada dan kapan saja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Melayani Tuhan adalah jika kita melakukan firman-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini kita kan sudah di grup ini yang kita sudah diberikan suatu oleh Pak Wijaya bagian-bagian masing-masing. Nah, di sini harus kita gunakan sesungguh-sungguh, artinya jangan sampai ya tadi itu jangan sampai kiri atau apa ya, hanya jadi sejalan yang apa kali saya mau. Nah, ini saya jelaskan lagi. Ya, lalu ini himbauan supaya saya singkat saja supaya lama-lama. Lakukanlah pekerjaan Injil dengan setia, jangkaulah jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, hiduplah dengan rendah dan dengan penuh keteladanan dan kerendahan hati. Nah, ini sesuai dengan visi kita ya, kita harus rendah hati ya. Melayani itu bukan katanya saya paling tinggi apa enggak, semua sama ya. Paling bilang tidak ada senior junior, semua sama. Lalu tetaplah semangat dan jangan menyerah dalam tugas pelayanan. Lalu panggilan hari ini, jika Anda terpanggil untuk menginjil, jangan mundur karena Kristus siap menolong dan membuat Anda berhasil. Jadi kita kan memang di misi-misinya ada, kita cari jangkau jiwanya. Jadi itu bukan menginjil secara seperti yang di sekolah-sekolah ya, kita lakukan sesuai kapasitas atau Tuhan yang berikan pada kita ya. Bukan kata harus kita bacakan firman-firman yang aneh-aneh. Yang penting kelakuan kita, perbuatan kita menunjukkan ini loh orangnya sesuai dengan karakter Yesus. Itu cukup. Ya. Jadi di sini saya berkata lagi, marilah kita tetap, yang penting ini ya, marilah kita tetap taat, setia, pasti Tuhan berkati. Ya. Amin. Amin. Nah, cukup saya kira firman ini, tapi saya rasa ini Ibu bisa baca sendiri di Roma yang nomor 12 ya. Ya, puji Tuhan ya, Pak Matius sudah menyampaikan beberapa ayat kepada kita, tapi yang saya simak yang kita saya ulang kembali ya, Roma 12 ini yang saya senang, ayat 11 ya. Janganlah hendak kerajinamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layan Tuhan. Amin. Luas. Yes. Ya, jadi kita sudah diingatkan pada malam hari ini, yang mana Pak Matius menyampaikan firman yang tidak panjang tetapi menguntungkan kita, singkat, jelas dan cepat dimengerti, tapi tidak hanya didengar tetapi kita harus melakukan. Itu firman ya. Terima kasih Pak Matius. Sore hari ini kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita harapkan nanti menyusul talenta-talenta yang lain akan bekerja juga seperti apanya Pak Matius pada malam hari ini. Sedikit banyaknya sudah bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Amin ya. Nah, kita akan persembahan ya ya, nyanyi apa ini ya, persembahan. Halo, sebelum ini ya maaf, doa syafaat itu sudah di sini saya, cuma ini tadi saya membaca les ini, oh Bu Yeni ya nanti ya yang persembahan. Yeni ya, iya ya, terima kasih. Sebelumnya kita memberikan persembahan ya,
adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah berikan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah berikan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman ini terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkati Pak Matius dalam kesehatan, juga dalam pelayanan. Juga Pak Wijaya yang dengan hati yang tulus telah menyediakan tempat ini untuk persekutuan kami. Juga berkati Pak Wijaya sekeluarga dalam kesehatan, usaha, pekerjaan, juga pelayanan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami akan memberi persembahan. Berkati persembahan ini yang kami pakai untuk pelebaran kerajaan Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. CIG, sambil kantor diadankan, kita menyanyi hati yang daerah-daerah tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami juga kiranya Engkau menyertai mulai dari pimpinan atas hingga di bawah-bawahnya Tuhan, karena kami tahu Bapa, apa yang menjadi keputusan dari pimpinan kami merupakan tujuan bagi rakyat semua Tuhan. Terima kasih Bapa.
saat ini kami juga berdoa bagi kota kami, kota Malang. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih boleh beribadah di tempat ini dengan penuh damai sejahtera. Tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan kiranya semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di kota-kota maupun di wilayah daerah-daerah. Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan mereka bahwa apapun yang mereka lakukan semua murni untuk kemuliaan nama-Mu, bukan hanya untuk ego semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah yang ada di kota-kota, terutama di kota Malang. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa mengirimkan malaikat-Mu agar terhindar dari segala macam virus, segala macam bentuk penyakit, sehingga anak-anak didik dapat sekolah dengan baik. Begitu juga dengan tenaga-tenaga pengajarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi komunitas kami JIG Yestokam. Tuhan, kami yang bergabung di dalam tim visi misi saat ini yang ada hadir di tempat ini Tuhan, kami tahu, kami percaya Tuhan, saat Engkau melayakkan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, dan kami mau, kami melakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Kami komitmen, kami satu hati, kami mau melangkah dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, semua yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu Bapa, kami satu hati, kami mau usir semua roh-roh yang mau mengganggu dalam komunitas kami, terutama di dalam pelayanan kami. Satu hati kami tembik di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tahu Tuhan, karena kami satu tubuh Kristus yang tidak dapat dipisahkan. Dan kami tahu Bapa, sekali lagi kami komitmen Bapa, Engkau menunjuk di mana kami harus melayani pekerjaan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu JIG Yestokam yang hari ini hadir maupun yang berhalangan. Tuhan, Engkau tahu kegiatan mereka setiap hari satu persatu. Mungkin juga mereka setiap hari rindu untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengar suara-Mu melalui firman yang disampaikan. Tapi Tuhan, kiranya Engkau menilik hati mereka satu persatu untuk mengingatkan bahwa setiap langkah yang ditujukan untuk datang ke rumah-Mu semua murni untuk mencari kebenaran firman-Mu, bukan untuk kesenangan semata. Terima kasih Tuhan. Doa kurang sempurna ini kami mau serahkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ya, ini kita kembalikan kepada Pak Matius mungkin ya, akan menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih. Saya memberikan pengumuman sebentar mengenai kegiatan kita ya. Ini yang paling saya anjurkan bagi Bapak Ibu, nanti tanggal 18 hari Kamis itu ada KKR ya. Jadi di sini sudah disiapkan 100 jemaah. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, ajak Bapak bisa. Dan lagi di situ betul-betul ada nanti satu pergerakan rohani yang supaya kita dibangkitkan kembali yang kita suruh dari tadi yang saya katakan ya. Pengumuman selanjutnya nanti tunggu pengumuman, kalau ada pendaftaran segera direspon itu aja. Terima kasih. Mungkin aku Yuri mau nambahin. Saya mau nambah sedikit mungkin untuk besok yang ikut pelayanan pada jam berapa? Setengah empat. Yang ikut pelayanan besok berangkat siap 3:30. Saya minta tolong, bukan mak saya, minta tolong supaya ada baiknya pakai batik sama celana terus bersepatu. Soalnya nanti sekali waktu pasti dari pihak gereja ditanyai apa ada persembahan ujian, mesti kan maju ke depan ya gitu tante ya. Jadi sekali lagi untuk jemaat yang mungkin masih belum bisa ikut, jangan berkecil hati, nanti pasti ada waktu-waktu yang akan datang. Yang penting fisiknya harus benar-benar mendukung, bukan kita bukan pilih kasih, bukan.